Marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersukacita. Karena itu saat ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 145 baitnya yang pertama. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormati beri bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan tubuh yang sehat. Atau apabila kami juga ada dalam kelemahan tubuh kami, tetapi kami senantiasa mengangkat jiwa kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk dapat membaca firman-Mu di dalam Alkitab, dan kami merenungkannya supaya kami juga menemukan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, karuniakan Roh Kudus-Mu menolong kami semua supaya kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai 23 yang mengisahkan demikian. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa
ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menghayati dialog yang sehat selalu membawa berkah. Dialog yang sehat membutuhkan kehadiran diri kita, yang mana ketika kita menyampaikan suatu tanggapan ataukah itu berupa sebuah masukan, bahkan bisa dikatakan itu sebuah kritikan, maka tentu kita mau dialog dengan sehat. Dialog yang sehat menghindarkan kita untuk berada pada suatu pertentangan. Dan kadangkala pertentangan itu seringkali terjadi sebab setiap orang hendak mempertahankan pendapatnya atau anggapannya atau kritikannya sebagai sesuatu yang harus dipahami dan diterima tanpa ada perlawanan. Atau dapat dikatakan bahwa itu sebagai suatu kebenaran. Tapi ketika diuji dari segala segi yang bisa diutarakan, maka tentu saja bahwa sesungguhnya kita harus meletakkan pribadi kita untuk terlebih dahulu mendengar, memahami, dan mengerti, supaya dengan demikian ketika ada dialog-dialog yang terjadi, itu bukan sesuatu yang merupakan ruang untuk terjadinya suatu hal-hal yang buruk, hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Bahkan juga bisa di mana ada terjadinya penolakan-penolakan secara pribadi terhadap perjumpaan, berkomunikasi dengan orang lain. Kita melihat bahwa seringkali ada dialog-dialog yang terjadi lewat media massa. Kita juga mengikutinya lewat televisi misalnya. Maka kadangkala dialog-dialog itu seharusnya memberikan penguatan yang senantiasa memberikan apa yang dikatakan sehat, yaitu orang akan mendengarnya dan merasakan suatu hal yang dapat membuat orang
berada pada suatu hal yang dipercaya. Nah, jadi apa yang menjadi sesuatu berita, apa yang menjadi suatu hal temuan-temuan dari ilmu-ilmu yang merupakan pengetahuan, itu semua dapat mengajak orang lain. Dia tetap berpikir dengan sehat, dia juga akan bertindak, berperilaku dengan hal yang baik. Bahkan itu kembali pada suatu kehidupan, apakah komunitas, apakah itu juga ada di dalam kelompok-kelompok dengan gerakan-gerakan hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu memang dikatakan dialog yang sehat selalu membawa berkat. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu kita melihat atau membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Di sana ada kelompok orang Farisi, ada orang yang disembuhkan dari kebutaannya, kemudian dari pihak orang tua yang juga mengalami bagaimana anaknya sejak lahir mengalami buta. Karena itu tentu saja dari sisi kehidupan keluarga, orang tua sangat mau supaya anaknya sembuh dan bisa melihat kembali. Apalagi dari orang yang mengalaminya, yaitu orang buta ini. Dia pastinya dikatakan sejak lahir memang tidak diberitahu bahwa ketika dia mengalami kesembuhan ini dia sudah berumur berapa tahun. Tapi tentu ada bertahun-tahun dia mengharapkan supaya ia dapat melihat. Kemudian dari keberadaan orang Farisi, mereka ini juga adalah orang-orang yang selalu saja melihat dan memandang segala sesuatunya, apa yang menjadi tindakan-tindakan Yesus itu memang dari segi keagamaan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak memahami dan mereka tidak sama sekali percaya apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang datang dari Allah. Sehingga disitulah kalau kemudian dikatakan bahwa mereka mempertanyakan bagaimana orang yang buta itu bisa melihat apa yang Yesus lakukan. Bahwa di situ mereka mulai mencari, seakan-akan mencari kesalahan Yesus, dan mereka katakan di situ, Yesus pada waktu menyembuhkan, memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, memang ada dikatakan peraturan hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan apapun, ya, bahkan menyembuhkan orang sakit atau menolong orang yang ada di dalam kesakitan atau menderita. Kemudian bahwa juga dari cara Yesus melakukan itu, mereka sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia bukan datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Inilah anggapan apa yang disampaikan oleh orang Farisi. Sehingga dengan demikian kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan, kalau dia orang berdosa, dapatkah dia membuat mujizat yang demikian? Nah, kemudian disitulah mulai ada pertentangan.
Lalu orang-orang Farisi ini lebih menyelidiki lagi, apakah betul orang ini yang disembuhkan, yang melek matanya ini, apakah benar orang buta? Nah, ini biasanya ada orang yang menyelidiki, mau cari kebenarannya, sehingga mereka pun berjumpa dengan orang tua yang dimana mengatakan bahwa anaknya ini sejak lahir buta. Kemudian dengan demikian bahwa kalau dia melek matanya, apa yang terjadi mereka tidak tahu. Karena itu mereka katakan, tanyakan langsung kepada anaknya sendiri. Yang menarik dikatakan, ia sudah dewasa. Dengan hal seperti ini, bahwa apa yang menjadi tindakan anaknya itu untuk mendapatkan pengasihan Yesus dan ia bisa melihat, maka disitulah mau dikatakan dia sudah dewasa, dia mempertanggungjawabkan tindakannya, dan juga bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu tanggung jawab dirinya sendiri. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita bersama-sama mau untuk membangun sebuah dialog, untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau di dalamnya kita mau menanggapi sebuah masalah, maka tentu saja dibutuhkan dialog. Dialog ketika kita menyelesaikan misalnya di dalam keluarga, pasti kita berdialog dengan istri, dengan anak-anak kita. Dan dialog itu di mana setiap orang yang terlibat pasti mereka akan tetap mendapatkan suatu situasi di dalam keluarga itu tetap rukun, tetap berada dalam tanggung jawab bersama, juga mengalami keadaan yang tetap sehat, supaya dengan demikian apa yang menjadi maksud untuk menyelesaikan masalah itu, di mana suasana tetap gembira, hati seorang dengan yang lain tetap merasakan ada kepercayaan bersama-sama. Dan tentu juga bahwa di situ ada tanggung jawab setiap pribadi untuk dapat berada pada kehidupan yang lebih baik. Demikian juga kalau itu dalam kehidupan keluarga maupun juga di dalam kehidupan kita bekerja dengan rekan-rekan kerja kita. Dalam usaha kita juga ada di mana bawahan-bawahan kita. Ada pekerja-pekerja kita. Maka tentu ketika kita berdialog untuk memajukan pekerjaan, untuk meningkatkan usaha, tentu di sana ada dialog yang sehat. Dialog yang sehat membuat setiap orang termotivasi untuk lebih baik di dalam pekerjaannya, untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam usaha-usaha yang dilakukan. Tetap rasa ada dalam ketentramannya ketika bekerja. Bahkan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan persekutuan. Sebab masalah itu juga tetap ada di dalam kehidupan kita bertumbuh bersama, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan persekutuan.
Sehingga dengan demikian kalau skopnya akan lebih kecil, kita mau katakan itu misalnya dialog yang sehat dalam kehidupan untuk kita menumbuh kembangkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kaum Bapa. Maka tentu saja mari kita lakukan itu semua, dan kita merasakan ada begitu banyak berkat yang bisa kita alami bersama. Dan dari kehidupan yang membawa berkat itu, maka semakin mengikat satu dengan yang lain, karena di dalamnya kita bisa saling untuk berbagi. Kita bisa berdialog, itu adalah memperkuat sesuatu yang menjadi kebenaran bersama, dan kita mau menerima kebenaran itu. Ketika kita berdialog bersama, di sanalah juga kita mau meletakkan satu kepercayaan bersama, supaya dengan demikian bahwa tidak ada kecurigaan apapun, tidak ada apapun yang kita mau meletakkan sesuatu itu kepada orang lain, itu dengan berbagai hal yang fitnah, dengan hal-hal yang tentu mendatangkan perkataan-perkataan dari rasa iri hati atau ketidakmampuan diri kita melakukan sesuatu. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kita diberkati untuk setiap kehidupan kita, bahkan ketika kita mau bersama-sama dialog yang sehat untuk segala sesuatu yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, gereja, maupun juga pekerjaan dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 418 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat 418 bait 1 dan 3, Batra yang dipandu Yesus. Batra yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu batra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Matahari tampak lagi, badai topan pun reda, bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega. Bersyukurlah dan angkatlah
nyanyian yang merdu dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga dengan demikian bahwa Tuhan selalu membuat kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami juga hadir dan berdialog dengan setiap apapun yang kami hadapi bersama dengan orang lain, maka Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang terus memotivasi orang lain, yang juga senantiasa memberikan kekuatan bagi orang lain, yang memberikan hal-hal yang baru, dan itu juga yang dapat membuat setiap orang berada pada kondisi yang sehat, yang tetap bersukacita dan bersyukur. Karena itu ya Bapa, ketika kami diperhadapkan dengan setiap persoalan dan pergumulan kami, baik di tengah keluarga maupun juga di dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun yang kami jumpai, maka jadikan kami sebagai orang-orang yang terus menyampaikan kabar-kabar sukacita, yang selalu juga memberikan keteladanan hidup dalam perilaku kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati akan seluruh keberadaan bapak-bapak di tengah-tengah kehidupan keseharian. Di dalam keluarga senantiasa mengikut sertakan keberadaan anggota keluarga di dalam mempercakapkan persoalan-persoalan kehidupan, sehingga dengan demikian setiap orang akan ada dalam kebenaran dan mempercayakan diri, bahkan percaya diri untuk bertanggung jawab di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, maka selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap orang. Tuhan juga yang menyelesaikan setiap masalah kehidupan manusia. Oleh karena itu, kami juga senantiasa mau bersama dengan Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami bersama di dalam segala hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi semua bapak-bapak dengan perjuangan kehidupan masing-masing. Biarlah seluruh keberadaan bapak-bapak di tengah-tengah keberadaan bangsa dan negara ini dengan mengalami masa pandemi COVID-19, bahkan juga Tuhan dengan segala bencana-bencana alam yang terjadi, maka setiap bapak-bapak dimampukan untuk memahami kehidupan mereka, untuk juga melakukan segala sesuatu kembali menata kehidupan sehari-hari tetap bersama dengan Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu biarlah ya Tuhan setiap masalah ini dapat terus boleh berada dalam satu ikatan kehidupan bersama dengan Tuhan, dan senantiasa boleh melihat semua kasih Tuhan di berbagai keadaan, situasi, dan kondisi kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Bapa Surgawi, Engkau sembuhkan bapak-bapak yang sakit. Biarlah mereka juga dengan segala penderitaan penyakit mereka tetap mengangkat jiwa mereka bersyukur kepada Tuhan dan tekun sabar di dalam melaksanakan seluruh proses kehidupan mereka. Di dalam mereka juga
memperoleh kesembuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan diri kami seutuhnya dalam kuasa dan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan dan kita menutup ibadah ini. Kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat 145 baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 145 baitnya yang kedua. Waktu Almasih puasa. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan, supaya berguna bagi kemuliaan hormat nama Tuhan melalui pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di Getsemani, Balikpapan ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami juga yang menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.